Ya, teman-teman semuanya, izin mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ba'du. Baik teman-teman semuanya, untuk pagi kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tentang kepuasan pelanggan, yaitu dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Syarul Iksan dan teman saya Dipa Wananda. Baik, untuk yang pertama itu mengenai tentang pengertian terlebih dahulu. Kepuasan konsumen merupakan situasi yang ditujukan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Ini menurut Jigtono tahun 2012. Dan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama ada pelayanan. Pelayanan merupakan pilar utama yang bersifat jasa yang bertujuan memelihara hubungan baik dan meningkatkan hubungan antara produsen dan pelanggan. Ada hal yang tak kalah penting dalam pelayanan, yaitu untuk mendengarkan berbagai keluhan atau masukan pelanggan supaya memberi jalan keluar yang tertuju dan produk semakin baik dan diminati para pelanggan. Selanjutnya ada kualitas produk. Setelah menampung masukan yang terbaik, kualitas produk sangat penting, karena kualitas produk merupakan representasi atau ekspektasi konsumen dengan apa yang produsen buat. Beberapa hal agar kualitas produk dipercaya dengan memperhatikan kesesuaian yang dibutuhkan, rentan waktu daya tahan produk yang harus diperhatikan, kelebihan produk yang telah dibuat, dan kendala suatu produk pembuatan akan mempengaruhi minat konsumen. Dari sinilah kepercayaan atau loyalitas datang untuk tetap membeli produk produsen yang dibuat. Selanjutnya ada harga. Patokan harga menjadi sangat penting di setiap bisnis, karena setiap harga yang ditawarkan perusahaan pada konsumen merupakan tolak ukur produk itu sendiri. Harga akan berpengaruh terhadap permintaan produk pasar, sebab itu pilihlah harga sebagaimana tingkat bahan baku, alat yang digunakan, dan skill kesulitan menjadikan tolak ukur menjadi nilai harga produk. Selanjutnya ada promosi yang tepat. Promosi merupakan bagaimana kita memberi informasi untuk menawarkan, meningkatkan penjualan lebih tinggi dari biasanya, dan menciptakan loyalitas suatu produk kepada konsumen. Kegiatan ini berfungsi untuk mempengaruhi konsumen menggunakan jasa atau produk yang akan konsumen merasa puas dengan produk tersebut. Selanjutnya ada cara mengukur indikator kepuasan pelanggan. Di sini ada dua cara. Yang pertama menggunakan kritik dan saran, yang dimana ini wajib produsen pahami akan menerima kritik dan saran supaya perusahaan lebih berkembang maju untuk selalu menerima saran yang baik dari pelanggan. Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan suatu masalah dalam produk maupun jasa, di beberapa tempat biasanya telah menyiapkan kotak saran yang dapat diisi langsung ataupun bisa melalui telepon yang dapat dihubungi sebagai layanan pelanggan atau call center. Selanjutnya ada survei kepuasan pelanggan. Survei merupakan mengumpulkan informasi secara rinci sesuai kebutuhan produsen yang diinginkan. Selain mencari tahu mengapa pelanggan berhenti memilih produk, gunakanlah cara survei kepuasan pelanggan karena ini akan lebih efektif mengetahui daerah pasar yang akan dilampaui. Selain itu akan bermanfaat untuk meningkatkan antusias pelanggan terhadap pada kualitas jasa maupun produk perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dipa, persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan tujuan melakukan survei kepuasan pelanggan. Next. Nah, jadi tujuan kita melakukan survei kepuasan pelanggan itu yang pertama kita untuk mengetahui kualitas produk yang kita buat ya.
Survei ini akan bermanfaat untuk mengenali bagaimana kualitas produk konsumen yang banyak diminati. Tidak hanya tentang kualitas, tapi juga harga menjadikan tolak ukur yang paling penting terhadap konsumen. Nah, biasanya konsumen lebih memilih produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pastinya kita sebagai konsumen suatu barang atau suatu jasa, tentu kita pasti memilih harga yang paling rendah dengan kualitas yang lebih baik, seperti itu. Dan yang kedua itu ada untuk evaluasi produk. Tujuannya adalah untuk mengetahui evaluasi produk. Jika telah riset survei kepuasan pelanggan, mengevaluasi adalah hal yang penting bagi para produsen supaya produk semakin berkualitas dan juga untuk mengembangkan inovasi menjadi produk baru yang bisa ditawarkan, bahkan bisa menjadi lebih baik dan menarik dan banyak minatnya untuk para konsumen. Nah, tadi salah satu faktor-faktornya itu adalah kan kita akan menaruh nomor untuk para konsumen kita apabila mereka memiliki keluh kesah terkait produk yang dibelinya, atau bahkan mereka mempunyai inovasi-inovasi yang baru. Mereka bisa menghubungi via telepon itu atau melalui kode pos atau bahkan sekarang melalui sosial media, sehingga perusahaan itu bisa mengevaluasinya untuk menjadikan suatu produk itu lebih berkualitas dan bisa diinovasikan lebih banyak dan produk itu akan menjadi lebih baik. Next. Dan yang terakhir itu mengetahui kemampuan pesaing. Semakin majunya teknologi, tak lepas dari banyaknya pesaing, dari banyaknya strategi dalam dunia bisnis. Nah, yang perlu diperhatikan sebagai perusahaan atau produsen, kita harus mengetahui para pesaing mana saja dan hal yang berpengaruh meningkatkan para pelanggan untuk mencapai target perusahaan. Nah, kepuasan pelanggan ini juga untuk apa sih? Untuk mengetahui kemampuan pesaing. Jadi perusahaan itu pasti ada yang namanya rivalry atau ada yang namanya persaingan di dalam suatu perusahaan. Contoh saja, misalkan kita mendistribusikan atau membuat produk seperti baju tie-dye, pasti banyak dari perusahaan-perusahaan atau konveksi lain membuat baju yang sama dengan merek yang sama tie-dye. Nah, dengan kepuasan pelanggan ini, dengan kritik dan sarannya, kita bisa mengetahui mana sih kita itu unggulnya itu di mana untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang sama, seperti itu. Next. Nah, ini ada cara mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Pertama itu cepat tanggap menanggapi masalah dan ramah pada konsumen, membangun hubungan yang saling menguntungkan, berikan reward loyalty, menangani keluhan pelanggan, melatih pegawai untuk bersikap ramah. Nah, ini bagaimana suatu perusahaan itu untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Nah, ini adalah cara-caranya gitu. Supaya apa? Supaya pelanggan itu bakal balik lagi dan makin bisa mengajak teman-temannya atau konsumen-konsumen yang lainnya untuk tetap dan untuk membeli di perusahaan yang dia inginkan, seperti itu. Ini adalah cara-cara mengoptimalkannya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada rangkumannya. Kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi dunia bisnis, karena ini akan terkait dengan bisnis-bisnis yang dijalani saat ini ataupun bisnis lainnya. Dengan memberikan kebutuhan terpenuhi, maka pelanggan akan merasa puas dengan apa yang diinginkan. SOP, standar operasional pekerjaan, harus dijalankan dan dilatih seperti dalam tata krama,
sikap, cara komunikasi kepada pelanggan, hal yang sangat penting. Faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan, pelayanan, kualitas harga, dan promosi strategi pemasaran yang tepat supaya perusahaan berkembang dan dapat menjangkau lebih dari apa yang direncanakan. Oke, next. Kesimpulannya dari apa yang sudah disampaikan oleh Sahrul begitu juga dengan saya, kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat penting karena ini akan terkait dengan bisnis yang dijalani. Dengan memberikan kebutuhan terpenuhi, maka pelanggan akan merasa puas. Faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan, pelayanan, kualitas harga, dan promosi strategi pemasaran yang tepat supaya perusahaan berkembang dan dapat menjangkau lebih dari apa yang direncanakan. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan pada materi kepuasan pelanggan ini tidak bukan itu adalah supaya bisa efektif dan efisien kepada tujuan perusahaan, yaitu adalah profit. Dari sinilah kita bisa mengevaluasi barang-barang yang kurang, atau bahkan bisa menginovasi barang-barang yang diproduk menjadi lebih baik bagi perusahaan. Maka kepuasan pelanggan itu sangat penting dan salah satu sebagai fondasi bagi perusahaan. Selanjutnya